Perkenalkan, nama saya Echa Stefani Damanik. Saya dari Prodi LPI Malam A. Perkenalkan, nama saya Geraldo Novel Perdana. Saya dari LPI 1A Malam. Perkenalkan, nama saya Mariana Devika. Saya dari LPI Malam A. Kenalkan, nama saya Milenia Francisca dari LPI Malam A. Perkenalkan, nama saya Sania Agusdini dari LPI Malam A. Perkenalkan, saya Zahra Habibah Fahmi dari Logistik Malam A. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto itu adalah nilai pasar total dari keluaran suatu negara. PDB ini dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam suatu negara. PDB merupakan konsep penting. Seperti halnya dalam perusahaan, individu itu perlu mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan operasinya setiap tahun. Demikian pula perekonomian perlu menilai dirinya sendiri. PDB itu sebagai ukuran dari total produksi suatu perekonomian. PDB memberi kartu laporan ekonomi suatu negara. Yang pertama itu produk domestik bruto, barang dan jasa akhir. Tantangan utama dalam pengukuran PDB ini adalah menghindari double counting atau perhitungan output yang sama lebih dari sekali. Oleh sebab itu, dalam PDB yang dihitung itu hanya produk akhir atau final good. Metode perhitungan produk akhir ini disebut juga dengan metode anggaran. Contoh sederhananya, misalkan sebuah bakery itu memproduksi roti seharga 10.000 per buah dan langsung dijual ke konsumen akhir, di mana konsumen akhir ini adalah konsumen yang akan langsung mengkonsumsi roti tersebut, bukan untuk diolah atau dijual lagi. Maka 10.000 itulah yang termasuk dalam PDB karena merupakan hasil akhir. Sekarang misalkan dalam membuat roti itu kita membutuhkan tepung, gula, telur dari yang dibeli pembuat roti dari pemasoknya, dan ketiganya itu dia tidak termasuk dalam PDB karena fungsinya di situ adalah sebagai produk perantara. Ada juga metode lain yaitu dengan fokus pada nilai tambah atau value added dari produk. Misalkan seorang penjahit itu membeli kemeja seharga 8.000, kemudian menambahkan kancing dan manik-manik yang dibeli itu seharga 2.000, kemudian menjualnya ke konsumen akhir seharga 30.000, maka value added-nya di sini 20.000, rumusnya itu 30.000 dikurang 8.000 ditambah 2.000. GDP konsep. GDP and social welfare. Jika tingkat kejahatan menurun, masyarakat akan menjadi lebih baik, tetapi penurunan kejahatan bukanlah peningkatan output dan tidak tercermin dalam GDP. Sebagian besar aktivitas non-pasar dan domestik, seperti pekerjaan rumah tangga dan penitipan anak, tidak dihitung dalam GDP, meskipun merupakan produksi nyata. Namun jika saya memutuskan untuk mengirim anak-anak saya ke penitipan anak, atau memperkerjakan seseorang untuk membersihkan rumah saya, atau mengemudikan mobil saya, GDP meningkatkan perubahan hanya pada tahap tatanan kelembagaan. Meskipun tidak ada lagi output yang dihasilkan, dapat muncul sebagai perubahan dalam GDP. Aturan perhitungan GDP tidak menyesuaikan produksi yang mencemari lingkungan. Semakin banyak produksi, semakin besar GDP, terlepas dari seberapa banyak produksi yang dihasilkan dalam proses tersebut. Di informal ekonomi, bagian ekonomi di mana transaksi terjadi dan di mana mendapatkan dihasilkan yang tidak dilaporkan oleh karena itu tidak dihitung dalam GDP. Penghindaran pajak biasanya dianggap sebagai salah satu pendorong utama bagi masyarakat di negara maju untuk berpartisipasi dalam perekonomian informal. Jika ukuran perekonomian informal bervariasi antar negara, kita bisa salah paham saat membandingkan PDB antar negara. Misalnya, GDP Italia akan jauh lebih tinggi jika kita menganggap sektor informal sebagai bagian dari perekonomian, dan GDP Swiss akan berubah. Pada suatu negara, diketahui bahwa jumlah penduduk yang berusia kerja adalah 15.030.071 orang.
Dari jumlah usia kerja tersebut, hanya sebanyak 10.445.765 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Sedangkan jumlah pekerja dalam negara tersebut adalah 9.543.222 orang. Berapa tingkat penganggurannya? Dengan rumus, maka jumlah pengangguran dapat dinyatakan sebagai rumus itu PGR atau pengangguran sama dengan angkatan kerja dikurang penduduk. Maka 10.445.765 dikurang 9.543.222 sama dengan 902.543 orang. Menghitung tingkat pengangguran dengan rumus tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur atau angkatan kerja dikali 100%. Maka dari hasil tadi dikali 100%, hasilnya adalah 9,46%. Atau sisa uang yang kita miliki setelah membayar pajak. Kita dapat menggunakan uang itu untuk ditabung atau dibelanjakan barang dan jasa. Pengeluaran sekali pakai berbeda dari pendapatan diskresioner. Yang terakhir mengacu pada pendapatan yang tersisa setelah kita membayar pajak dan pengeluaran rutin seperti hipotek, pakaian, dan utilitas. Disposable income penting karena di beberapa negara konsumsi rumah tangga mencakup lebih dari 50% dari PDB, termasuk di Indonesia. Keduanya juga merupakan indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, kita dapat menuliskan rumus pendapatan disposable sebagai berikut. Pendapatan disposable itu total pendapatan kurang pajak pribadi. Contohnya adalah data keuangan pada suatu negara sebagai berikut. GDP-nya 1.500 miliar, pendapatan WNA-nya 350 miliar, penyusutan barang 215 miliar, pajak tidak langsung 175 miliar, laba ditahan 80 miliar. Pada sekitar abad ke-16, beberapa negara seperti Inggris, Belanda, Belgia, dan banyak tukang emas mau menerima titipan uang logam, emas, dan perak. Selanjutnya, karena para penyimpan mata uang logam jarang menukarkan kembali tanda simpanannya dengan uang logam, akhirnya para tukang emas berani mengeluarkan nota-nota. Dengan adanya keadaan seperti itu, maka ada semacam peralihan tugas dari tugas tukang emas ke tukang perbankan. Sejarah perbankan mengacu pada perkembangan bank dan perbankan sepanjang sejarah dengan istilah perbankan yang ditetapkan oleh sumber-sumber kontemporer sebagai sebuah organisasi yang menyediakan fasilitas untuk penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Wujud awal bank adalah para pedagang yang memberikan pinjaman biji-bijian kepada para petani dan pedagang yang membawa barang-barang antara kota. Hal ini dimulai sekitar tahun 2000 SM di Asyur dan Sumeria. Kemudian di Yunani kuno dan selama Kekaisaran Romawi, pemberi pinjaman yang bertempat di kuil-kuil memberikan pinjaman menerima simpanan dan melakukan pertukaran uang. Arkeologi dari periode ini di Cina kuno dan India juga menunjukkan bukti kegiatan peminjaman uang. Lalu selanjutnya, uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75:25 yang disebut sebagai stater atau standar. Pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani dalam sejarah uang. Bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Uang tidak hanya dapat dipahami secara mikro saja, tetapi juga makro. Dalam lingkup makro, uang berkaitan erat dengan kebijakan moneter, yakni seperangkat kebijakan ekonomi guna mengatur persediaan dan peredaran uang di masyarakat. Pada sistem moneter, setiap uang baru akan berlipat ganda ketika beredar dalam perekonomian melalui sistem perbankan fraksional. Disinilah kemudian money multiplier atau penggandaan uang mulai bekerja. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.